Halo pembaca buku Rahasia Jualan Laris di Facebook. Kali ini kita akan membahas terkait copywriting sederhana dengan Facebook Ads ya, atau yang biasa digunakan di Facebook Ads seperti apa sih gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah belajar copywriting atau atau baru pemula gitu kan. Jadi bisa ikuti, nanti saya akan kasih beberapa contoh ya, dengan yang sederhana pun sudah bisa menghasilkan gitu kan di Facebook Ads. Jadi nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu yang jelimet-jelimet, tapi sudah bisa mendukung teman-teman saat memasang iklan di Facebook Ads nanti. Oke, kita langsung masuk aja ke slide berikutnya. Ya, jadi saya ambil satu quote, satu kutipan ya dari buku Rahasia Membuat Promo yang Menjual. Oke, karangan Mas Hermas. Jadi copywriting itu apa sih? Sederhananya adalah teknik untuk menghasilkan tulisan yang bertujuan mendorong pembaca semakin tertarik ya dengan penawaran Anda. Saya kasih warna merah ya. Tertarik dengan penawaran. Artinya apa? Ketika teman-teman mempromosikan, karena kan di Facebook Ads kita tidak bertemu langsung gitu ya dengan calon pembelinya, maka teman-teman harus bikin tulisan atau tulisan semenarik mungkin gitu kan, sehingga yang melihat itu mau membeli atau mau melakukan transaksi dengan teman-teman. Oke, ini saya bahas beberapa saja ya. Teknik copywriting-nya di luaran sana banyak sekali ya. Saya hanya contohkan, jadi nanti kita lihat perbedaannya ya, perbandingannya antara yang biasa digunakan sama kalau di Facebook Ads seperti apa sih. Ini namanya teknik ilusi pilihan. Pola dasarnya ini, jadi Anda lebih suka A atau B. Jadi jangan buka opsi pilihan tidak. Ya, contohnya, Anda lebih suka menggunakan hijab berwarna merah atau berwarna hijau. Gitu. Jangan Anda tanyakannya apakah Anda suka menggunakan jilbab atau hijab berwarna merah gitu kan, atau suka nggak sih apakah menggunakan hijab berwarna merah suka atau tidak gitu. Nah, jangan kayak gitu. Ya, itu membuka opsi pilihan tidak. Tapi gunakan yang ini warna merah atau warna hijau gitu. Atau ini ya, lebih memilih bayar dengan debit atau cash. Dua-duanya pasti melakukan bayaran, cuman metodenya saja yang berbeda. Ya, ini teknik pertama. Atau yang teknik pola semakin. Contohnya ini, semakin Anda tindakan, semakin sugesti. Contoh, ya, semakin Anda lebih cepat mempraktikkan buku ini, atau buku Rahasia Jualan Laris di Facebook, semakin cepat kenaikan omset Anda. Jadi lihat ya, ada kata semakin pertama di depan, lalu semakin kedua di tengah. Ya. Ini semakin Anda menunda, semakin cepat pesaing mengambil market Anda. Seperti itu. Ya, ini salah satu contoh copywriting. Ya, saya contohkan dua aja karena banyak sekali sebenarnya, ada belasan model tekniknya yang bisa teman-teman gunakan juga. Tapi tadi ketika teman-teman baru mulai atau mau yang sederhana, bisa juga kok menggunakan ini. Ya, ada 4 bagian besar ya. Headline itu nanti isinya nama barang atau jasa, kelebihan utama, kalau ada lokasi. Oke, yang B body atau nanti isinya masukkan detail produknya ya, ukuran, manfaat, harga, warna, dan lain-lain. Gitu. Kalau ada nama ekstra, jadi kalau memang ada service tambahan atau benefit lain, misalkan garansi uang kembali gitu kan, atau variasi yang teman-teman bisa nanti gunakan. Dan terakhir yang penting, ini ada bagian closing, call to action ya, atau mengarahkan untuk melakukan sesuatu gitu. Misalkan kontak ke nomor WhatsApp gitu, atau datang ke lokasi entah restoran ataupun tempat usaha teman-teman. Oke, kita masuk aja contoh. Ini saya kasih 2 contoh ya. Ini contoh untuk Asus Zenfone
high quality mirror metal case. Iklannya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita bedah yuk satu-satu. Atas headline ya, Asus Zenfone high quality bla bla bla. Oke, judulnya tadi ya. Terus nama produknya. Nah, ini bodinya atau info produknya. Gitu. Ya. Terus yang ketiga ada closingnya, ada kontak WhatsApp, tunggu apa lagi pesan sekarang. Nah, ini ada ekstra. Ya, stok barang harga promo terbatas gitu ya, warna tersedia gold terus bla bla bla. Ya, dengan kayak gini aja hasilnya lumayan interaksinya. Oke. Jadi nggak perlu repot-repot tadi pakai semakin atau yang ilusi pilihan gitu. Itu boleh, nggak apa-apa teman-teman gunakan agar lebih maksimal, justru baik. Tapi kalau untuk yang awal, untuk sederhana juga bisa kayak gini. Contohkan yang kedua, jadi untuk kerajinan kaligrafi, ini juga bisa menggunakan kurang lebih polanya sama. Ini ya, iklannya. Ada copywriting-nya di kiri, ya, ada gambarnya di kanan. Kita bedah satu-satu. Nah, headline ya, kalau bilang buat rumah jadi indah. Oke, terus bodinya, bla bla bla, informasi penjelasan produk, bla bla bla. Terus juga closingnya ya, arahkan ke WA atau inbox FB gitu. Terus, nah ini namanya ekstra. Kami garansi Anda pasti puas. Ya, bisa ditambahkan atau enggak, makanya disebutnya ekstra. Oke. Jelas ya, kurang lebih ya sampai sini ya. Nah, ini hasilnya ya lumayan juga, bisa dilihat sendiri angkanya. Nah, ini kalau tadi dua contoh tadi untuk produk retail ya, teman-teman. Kalau misalkan untuk produk yang sifatnya apa ya, edukasi, untuk sifatnya jangka panjang, teman-teman tidak menggunakan 4 formula tadi juga nggak masalah. Misalkan gunakan storytelling gitu kan, seperti saya contoh misalkan menginfokan grup saya storytelling aja, kenapa sih harus menggunakan Facebook Ads gitu ya, bla bla bla. Nanti akhir tetap ada ini tadi bagian apa, closing ya, ngarahkan. Kalau saya ngarahin buat join di grup bit.ly/belajar jualan di FB, itu juga bisa, hasilnya juga lumayan lah. Oke, nah teman-teman silakan sesuaikan dengan produk yang Anda miliki ya. Polanya nanti bisa dicek lagi ABCD ya. Kalau mau dikombinasikan dengan teknik copywriting yang lebih powerful juga silakan ya, agar hasil tetap maksimal. Tapi jangan sampai ketika teman-teman tidak tahu caranya, jadi akhirnya nggak beriklan untuk buat copywriting ya. Ini saya sampaikan yang sederhana, jadi tidak menghambat teman-teman saat mau beriklan nanti. Seperti itu. Nah, ini saya juga rekomendasikan untuk teman-teman. Kenapa? Karena Facebook Ads itu sifatnya terus update. Ya, Facebook selalu menampilkan atau menunjukkan fitur-fitur baru sehingga iklan kita lebih powerful. Nah, kalau teman-teman tidak update, sayang nanti ada fitur-fitur yang tidak bisa digunakan. Makanya saya membuat grup ini, grup belajar jualan di FB, agar kita bisa belajar bareng-bareng di sini terkait Facebook Ads dan Facebook gratisan, sehingga terus update dan bisa banyak diskusi di sini. Jadi kalau ada masalah-masalah, teman-teman juga bisa cek, siapa tahu sudah ada jawabannya di grup ini. Gitu. Oke, kurang lebih materi video tentang copywriting sederhana di Facebook Ads segini dulu. Teman-teman bisa kombinasikan dengan materi di buku yang sudah teman-teman beli ya, buku Rahasia Jualan Laris di Facebook, dan praktekkan teman-teman ya. Semuanya tidak akan ada hasilnya kalau teman-teman juga tidak praktekkan. Gitu. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu. Mohon maaf dan terima kasih.